Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP milik kami. Untuk anggota kelompok kami ada Elizabeth, Hayani, dan saya sendiri M. Saripula. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, eh, lep- untuk mata pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, tingkatan yang kami pilih merupakan BIPA 2. Untuk keterampilan yang akan kami fokuskan pada pengajaran kami adalah penulis. Tema dari materi kami untuk pengajaran adalah liburan, sedangkan untuk alokasi waktu sekitaran 60 menit yang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, kemudian inti, dan juga penutup. Untuk tujuan pembelajaran, bagian untuk pengetahuannya, pembelajar mengetahui kosakata, ungkapan, struktur teks, dan ciri kebahasan teks cerita ulang. Keterampilan, pembelajar mampu menulis tentang kegiatan liburan masing-masing dengan menggunakan kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasan teks cerita ulang yang tepat. Indikator dari pembelajaran kami, pembelajar memahami kosakata, ungkapan, struktur teks, dan ciri kebahasan teks cerita ulang. Yang kedua, pembelajar menulis cerita ulang dengan menggunakan kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasan yang tepat. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Ada 3 materi yang akan kami ajarkan. Yang pertama adalah kosakata dan ungkapan bermakna lampau. Jadi pengajar memberikan penjelasan mengenai kosakata dan ungkapan bermakna lampau kepada pembelajar. Contohnya misalnya kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dan sebagainya. Kemudian materi kedua adalah struktur teks cerita ulang. Struktur teks cerita ulang terdiri dari 3, yaitu judul, orientasi, dan tahapan peristiwa. Kemudian ciri kebahasaan teks cerita ulang, pengajar memberikan penjelasan mengenai ciri kebahasaan teks cerita ulang, misalnya bersifat faktual atau imajinatif, tersusun secara kronologis, dan sebagainya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Metode ceramah ini adalah metode yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai suatu materi. Jadi pengajar akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan diberikan, kemudian akan ada sesi tanya jawab di mana pembelajar bisa bertanya mengenai apa yang belum mereka pahami. Kemudian terakhir ada penugasan di mana pembelajar mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan materi. Selanjutnya ada media. Media yang akan kami gunakan yaitu PowerPoint dan lembar kerja. PowerPoint digunakan untuk menyajikan materi yang akan dipelajari, kemudian lembar kerja digunakan pembelajar untuk mengerjakan penugasan yang diberikan. Kemudian sumber belajar yang kami gunakan adalah buku Diplomasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yaitu Sahabatku Indonesia A2. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam RPP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan pada RPP kami dialokasikan selama 10 menit. Dengan rincian kegiatan, yang pertama, pengajar membuka kelas dengan memberikan salam atau sapaan. Ini bertujuan untuk membiasakan siswa atau pembelajar untuk menggunakan salam atau sapaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, pengajar mengajak pembelajar berdoa sesuai agama masing-masing, kemudian pengajar mengecek kehadiran pembelajar, dan mulai masuk pada tahapan persiapan memasuki materi. Pengajar akan mengulas materi sebelumnya secara singkat dan mengaitkannya dengan materi yang akan disampaikan. Dan tahapan terakhir dari kegiatan pendahuluan adalah pengajar menyampaikan materi, judul materi, dan tujuan pembelajaran. Lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan inti. Pada RPP kami, kegiatan inti ini dialokasikan selama 45 menit. Dengan rincian kegiatan,
Yang pertama, pengajar menjelaskan tentang kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasaan teks cerita ulang. Pada tahapan ini, pengajar akan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian, pengajar juga akan memberikan contoh teks cerita ulang dan memberi contoh identifikasi kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasaan teks cerita ulang tersebut. Masih seperti pada tahap sebelumnya, pengajar menggunakan media PowerPoint dalam melaksanakan tahap ini. Kemudian yang berikutnya, pengajar memberi contoh teks cerita ulang yang lain dalam versi lain dan meminta pembelajar untuk mengidentifikasi kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasaan teks cerita ulang tersebut. Pada tahapan ini, pengajar menggunakan PowerPoint. Kemudian berikutnya, setelah dilakukan identifikasi oleh pembelajar, maka pengajar akan mengulas hasil dari identifikasi, baik itu kosakata, ungkapan, struktur, maupun ciri kebahasaan teks cerita ulang yang sudah dilakukan oleh pembelajar. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Hayani tadi, selain ada metode ceramah dalam penjelasan materi teks cerita ulang, pengajar juga akan menggunakan metode tanya jawab, di mana di sini dia masuk dalam kegiatan inti, pengajar memberi kesempatan bagi pembelajar untuk bertanya berkaitan materi yang telah diberikan. Lanjut. Selanjutnya, pada kegiatan inti, yang terakhir, tahapan terakhir adalah penugasan, di mana pengajar akan memberi tugas dengan meminta pembelajar menulis cerita ulang tentang liburan dalam versi masing-masing menggunakan kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasaan teks cerita ulang yang telah dipelajari. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Pada RPP kami mengalokasikan waktu selama 5 menit untuk penutup, yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pengajar dan pembelajar menyimpulkan materi bersama-sama, kemudian pengajar mengajak pembelajar berdoa sesuai agama masing-masing, dan yang terakhir, pengajar menutup kelas dengan mengucapkan salam. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi pada RPP kami adalah pembelajar mampu menulis cerita ulang dengan menggunakan kosakata, ungkapan, struktur, dan ciri kebahasaan yang tepat. Untuk instrumennya sendiri, kami menggunakan tes berupa unjuk kerja. Dengan instruksi, tulislah pengalaman liburan terakhir Anda. Kemudian berikut merupakan rubrik penilaian. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, penggunaan kosakata dan ungkapan. Dan terdapat rentang nilai dari 1 sampai 5 untuk aspek penggunaan kosakata dan ungkapan. Dari tidak tepat, kurang tepat, cukup tepat, dan sangat tepat. Kemudian aspek kedua yang dinilai adalah struktur dari teks deskripsi tersebut, yaitu yang terdiri dari 5 rentang skor dari 1 sampai 5. Dari beberapa kriteria ada tidak runtut, kurang runtut, cukup runtut, dan sangat runtut. Kemudian berikutnya, yang terakhir, aspek yang dinilai adalah ciri kebahasaan. Di sini ciri kebahasaan dinilai dalam rentang 5 skor, dari skor 1 sampai 5 dengan kriteria tidak sesuai, kurang sesuai, cukup sesuai, hingga sangat sesuai. Demikianlah presentasi rencana RPP dari kami, dari kelompok 2, yaitu RPP untuk Bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk level 2. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.